Oke, selamat datang di podcast Cahaya Asia. Kali ini aku kedatangan salah satu narasumber teman ngobrol yang sangat spesial. Ini teman lama aku, udah lama banget gak ketemu. Tak PM tiba-tiba kok mau, ya udah gas. Tiba-tiba kok mau. Tiba-tiba mau, ya kan? Iya. Langsung aja lah kenalin dirimu. Halo, aku manggilnya siapa? Sahabat Cahaya Asia. Malah nggak ada namanya. Oh, nggak ada. Aku cuman Baik. bilangnya teman ngobrol aja. Oke, baik. Teman ngobrol, kenalkan nama aku Riza Pahlevi. Terus aku kenal Mas Yoda udah dari sejak zaman satu dekade deh kayaknya. Iya, udah 2013 ya, hampir Sekarang masih 2021. Oh, berarti 8 tahunan lah. Sewindu. hampir. Dan memang sudah lama banget kayaknya. Apa Iya. ya? Mungkin 3-4 tahunan ada. Iya, karena ini ya, apa? Perbedaan ini ya, jalan. Perbedaan jalan, beda lantai kan. Beda lantai. Saya di lantai 1, di lantai 2. Misalnya kamu di lantai 1, saya udah gak berangkat ke kuliah. Oh iya benar. Jadi Riza ini tuh dulu ini ya, apa ya, adik tingkat ya? Adik Apa tingkat. kita seangkatan tuh enggak ya? Adik tingkat dong. Pengennya seangkatan biar muda dikit. Iya dong. Tapi Anda jadi adik tingkatku. Yes. Secara tidak langsung. Ya, ini adik tingkat. Dulu pernah kita satu Angkatan di UKM ya. UKM. Jadi bukan UKM sih, hitungannya udah lebih dari UKM tuh. Lebih dari UKM. Jadi itu dulu Agak nyombong dikit ya. agak nyombong dikit. Dulu tuh kita ini ya, penyiar radio juga di Iya. radio kampus. Betul. Di MMTC kita dulu sering siaran bareng ya. Pernah nggak sih kita siaran berdua gitu? Nggak tahu deh. Lupa Kayaknya harusnya sih pernah ya. Kayaknya pernah sih. Harusnya sih pernah. Kita dulu sering siaran bareng. Ya gitu. Terus sekarang apa? Aku tuh ngajak ngobrol kamu tuh karena kamu tuh sangat sensasional sih. Luar biasa. Berasa ini kita Mirzani kan kita sensasional. Ya apa ya kan? Ya bukan kamunya, karya-karyamu. Oh, alhamdulillah. Ya kan. Dulu sempet viral. Kamu masih sering bikin film, Za? Masih Ya kan? alhamdulillah. Dulu yang sangat viral tuh ini ya, Makmum ya. Makmum itu apa? Salah satu karyamu yang paling viral. Padahal dulu sebelum itu kita enggak sering sih, pernah sekali bikin film bareng ya. Waktu semester 1. Itu film pertamamu ya, Za? Film pertama di FFM. Film pertamanya Riza tuh aku pemeran utama, enggak di pemeran utama, Ding. Pemeran bapaknya. Jadi apa ya? sih? Oh iya, jadi bapak. Aku jadi Yang bapak. Anda keburu-buru mau pergi ke Semarang apa kemana? Iya. Akhirnya kita syutingnya buru-buru. Nah, terus aku jadi bapak adegan ya. Itu awkward banget sih. Ya itu aneh banget sih, Za, sumpah. Itu tapi ketika kamu membuat sebuah karya terus kamu melihat karyamu dulu terus kamu merasa cringe, itu berarti kamu ini Berkembang ya berarti. berkembang, ya, naik tingkat, alhamdulillah naik ya. level gitu. Jadi alhamdulillah kamu melihat Ada perubahan. Enggak cuma Nggak gitu-gitu doang. bener. Itu diupload dulu enggak sih itu? Yang itu? Enggak deh kayaknya. Enggak ya? Apa nanti aku Jangan upload ya? kali ya? Enggak apa-apa sih biar orang tahu oh ternyata aku sampai titik sekarang tuh dulunya ya pernah gini. Itu zaman apa flyover Jember masih bisa dipakai jalan. Iya, kita bikin kredit title-nya kan kayak jalan menuju Sunset. Sunset di Jember gitu kan. Belum di aspal kayak masih Iya, cor-coran itu. ya, masih jalan di situ, nggak bisa dipakai lewat motor mobil. Iya ya. Wah, itu film pertama. Judulnya apa ya dulu aku lupa. Salah apa gitu. Salah sambung bukan ya? Salah nama. Salah nama. Kan ceritanya anak kembar apa gimana terus salah Iya. nama gitu kan. Dulu apa? Angkatanmu tuh bikin film judulnya aneh-aneh deh kayaknya. Nggak cuma punyamu. Iya. Aku udah lupa yang lain apa itu. Aku juga lupa, cuman aku ingat angkatanmu tuh banyak yang Makasih, bermasalah. aneh. Filmnya masih ada yang nggak kelar, ada yang Oh, grupnya iya, bubar iya. gitu kan. Jadi filmnya nggak kelar. Banyak drama ya, Pak. Tapi semenjak itu jadi sering bikin film ya. Dulu ya itu Makmum tuh semester berapa? 5 ya? Oh, nah kamu Oh, malah. berarti lama. Oh, enggak deh. Kita kan habis itu sempat bikin film lagi yang kompetisi di SMA aku. Yang naik motor bikin ILM, ada beberapa jenis. Oh Yang iya. naik motor boncengin cewek Iya, terus jadi hantu. Iya. Itu sama aku ya. Apa aku Aku baru sih inget. Aku yang naik motor itu ya. Iya, kalau naik inget. motor. Ya itu buat lomba ya. Buat lomba. Belum menang ya sayangnya. Enggak menang sih. Kalau menang aku inget pasti ada makan-makannya. Aku nggak inget ada makan-makan. Jadi ya sempat beberapa kali bikin lah kita ya. Terus akhirnya bikin yang breakthrough-nya tuh Makmum ya. Makmum sih. Makmum ya. Itu kamu udah lulus ya itu apa belum? Apanya? Pas Oh, kamu waktu bikin- kejadian itu, pas lagi simulasian deh. Pas lagi simulasian ya. Habis simulasi kan bulan Januarian. Nah, itu mulai agak rame itu ya Januari Februari 2000. Itu bikinnya atau rilisnya? rilisnya. Oh, rilisnya. Kalau bikinnya 2015 akhir. Oh, udah lama ya. Jadi sebenarnya itu kan juga udah lumayan beberapa kali ke penayangan lokal kan. Dan orang Jogja sendiri udah lumayan agak sering sebenarnya Iya. diputar. Cuma memang waktu itu semenjak masuk YouTube, terus dipotong-potong masuk Facebook, masuk Iya. WhatsApp, itu yang Banyak bikin banget. heboh. Nah, itu dulu sempet ini ya. Dulu apa penghargaannya apa aja sih itu Makmum tuh kayaknya banyak deh. Makmum itu yang paling
Kayaknya di HelloFest juga kan? Itu yang ngupload sebenarnya dari HelloFest pertama kali. HelloFest iya. 2016. Iya kan? 2016. Soalnya itu kan kalau nggak salah HelloFest terakhir deh. Kalau nggak 16 tuh 11 tuh terakhir HelloFest. Iya kan? Habis itu kayak belum ikut lagi. Ya, tapi kemarin ini ada. Oh ada ya, tapi online kan? Online. Soalnya kalau offline digebrek nanti. Iya, saya ngisi juga kemarin. Terus yang kemarin online tapi. Ya itu Makmum di 2016 tuh berapa penghargaan atau penghargaan apa gitu yang? Itu HelloFest tuh Best Horror. Terus ada di Salatiga Film Festival Best Favorit Audience sama Best Film atau apa? Idea, Best Ide. Sama ada yang paling berkesan juga tuh di Spanyol. Sampai Spanyol. Walaupun nggak ngerti ngomong Spanyol di suatu ora, tapi kok penang filmnya. Iya, paham. Direction Special Mention. Iya. Sama yang lain-lain biasanya official selection. Itu sampai Spanyol tuh kamu submit atau ada orang iseng yang lihat videomu terus dimasukin gitu? Submit. Dan sebenarnya aku mensubmit ratusan festival di dunia ini ya, tapi akhirnya yang nyangkut itu. Cuma kadang-kadang ada di negara lain yang punya festival nyangkut juga tulisannya, cuma kadang-kadang tuh nggak jelas. Maksudnya kayak webnya nggak jelas, apa misalnya kadang-kadang bahasa Rusia dan nggak bisa ditranslate, jadi aku ya udah lah. Ya iseng aja lah masukin gitu ya. Pokoknya asal kira-kira masih bisa masuk kualifikasinya, aku masuk. Iya. Apa? Tapi selain Makmum habis itu bikin lagi nggak sih? Sebenarnya Makmum tuh juga bikin, setelah Makmum juga bikin. Cuma ya yang akhirnya memang besar ya Makmum itu. Dan setelah itu pun sampai sekarang ya bisa dibilang bikin terus. Memang orang kenalnya ya Makmum dan horor, makanya aku kayak kesannya di orang-orang tuh kan filmmaker horor banget. Tapi kamu horor terus deh. Aku pas zaman kita bikin film pertama horor loh. Oh iya, memang iya. Cuma maksudku seiring berjalannya waktu kan aku juga sebenarnya bikin banyak genre juga ya, komedi iya, drama Tapi paling banyak horor. Saya paling banyak horor. Paling banyak atau paling rame horor? Paling rame. Oh iya. Ya mungkin karena dari awalnya naiknya karena Makmum ya, jadi kesini-sininya ya orangnya nungguinnya itu. Tapi itu kan film-film pendek gitu ya, film-film pendek festival gitu kan. Kamu pernah bikin film gede nggak sih yang durasi panjang atau mungkin yang sampai layar lebar? Kalau layar lebar kemarin paling di penulisan naskah sih. Tapi ikut. Ya, setidaknya kan kamu pernah berada di situ gitu kan. Itu apa judulnya? Makmum juga tapi versi panjang. Aku malah nggak tahu kalau itu masuk bioskop. Iya, masuk bioskop 2019. 2019 ya. Yang Titik Kamal yang main. Oh, Titik Kamal. Oh, nantilah. Udah ada di ini nggak kayak Netflix atau apa? WeTV sama apa satunya Disney ya. Sama yang terakhir kemarin baru tayang Gibah. Oh, Gibah itu penulis juga. Oh, Gibah rame pasti, saya sering sih. Itu kayak makanan sehari-hari. Iya. Kadang kita nggak makan nasi tapi beli Gibah. Yang penting Gibah. Gibah buat lauk nanti pakai nasi polos gitu. Ini kayak kita bikin podcast cuma 1 jam, sisanya Gibah. Iya, pasti. Aduh, kalau nggak kira Mas Mirza yang satu ngajak nih, lanjut ngobrol. Oh iya. Tapi aku heran deh, kenapa kalian bisa ngajaknya di hari yang sama gitu? Apa kalian ada koneksi tertentu? Sebenarnya aku sama Mirza juga ada project. Oh gitu. Tapi nggak soal ini gitu. Jadi kita mau bikin konten YouTube gitu kan. Yang dulu sempat kita booming pas magang gitu, kita bikin konten YouTube. Mau kita lanjutin. Nanti di luar channel ini beda. Gitu. Wah, berarti lumayan ya ini pengalamanmu soal film. Berarti kuliah film. Kuliahnya broadcast, Pak. Broadcast ya, tapi kan ya sedikit menyindir film. Beda-beda tipis lah. Terus kamu ini nggawe film lah, bikin film. Sekarang juga jadi dosen juga ya. Alhamdulillah. Jadi ngajar soal film juga atau ya seputaran itu. Nyempet situ. Jadi gue film banget lah. Nggak kayak saya ya. Jurusan film nyasar lalu lulus. Wibu. Iya, tapi gitulah saya. Nah, apa? Kok melorot ya, bentar. Baru nyadar. Mic-nya melorot. Nggak apa-apa. Kuat kok itu mic-nya. Nah, apa jenenge? Tapi dalam waktu dekatnya ada bikin film lagi nggak sih? Kalau yang film panjang sebenarnya kemarin habis take. Ada lagi bukan? Ya habis take, tapi aku nggak ikut take-nya sih. Aku lebih ke kreatif kalau kemarin. Ada judulnya Kapan Hamil. Oh, kapan? Kapan filmnya maksudnya? Oh enggak, Kapan Hamil? Iya nggak tahu. Itu Kapan Hamil. Itu film layar lebar. Itu buat OTT. OTT itu apa? Streaming kayak WeTV, iFlix gitu. Cuma aku belum tahu juga nanti akan ini. Mungkin ke Disney ya, karena kan MD kerja sama Disney. Nggak pengen Netflix, aku langganannya cuma Netflix ya. Iya. Tapi kalau Makmum di WeTV gratis Pak. Oh gratis, WeTV gratis ya. WeTV gratis. Nanti nonton yang versi Titik Kamal. Iya. Terus
apa tadi? Oh, kalau film pendek aku lagi ada proyekan sama teman-temanku. Bikin omnibus film pendek dari jadi kami ada 4 orang. Emang suka bikin film pendek horor dari beda-beda daerah. Aku di Jogja, ada yang dari Sidoarjo, Sumedang sama Pekanbaru, Sumatera. Kita bikin film pendek masing-masing dengan satu tema. Temanya? Jadi judulnya tuh pandemi. Oh iya. Ada E-nya, pandemi. Jadi kita bahas tentang pandemi, maksudnya tentang kegiatan di rumah, isoman segala macam, tentang horor dan tentang mie. Wah, saya suka mie. Saya suka omnibus. Kebetulan dulu TA saya harusnya bikin omnibus. Oh gitu ya. Naskahnya udah jadi tapi karyanya nggak jadi. Mungkin suatu saat nanti bisa disyutingin. Nggak bisa sih, soalnya itu mahal ya Pak ya? Membahas sebuah tema yang temanya udah nggak ada. Oh baik. Nggak bisa dibikin lagi gitu. Oh ya udah. Bukan dulu mau bikin dokumenter Pak? Nggak boleh. Oh, gara-gara ini yang kamu harus art atau apa itu ya? Nilaiku, kan dokumenter nggak bisa nulis naskah, harus jadi sutradara. Oh. Nah, aku nilai penyutradaraan ada yang C. Gara-gara nggak ikut ke TVRI. Dosen tertentu yang mengharuskan mahasiswanya datang nonton acaranya dia di TVRI kan. Sepertinya saya tahu. Iya kan. Aku nggak datang itu 2 kali. Oke, baik. Jadi dapat C. Jadi nggak bisa harus menulis naskah, ya udah aku bikin film, perencanaannya malah gagal. Itu naskahnya udah jadi, masih ada tuh kayaknya di laptop. Kayaknya ya. Omnibus tapi ngerjain sendiri. Iya. Cepat ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Ya gitulah. Nah begitu. Tadi soal apa ya pertanyaan? Oh ya, omnibus itu. Oh iya, nanti itu mau tayangnya 16 September. September. Oh, udah jadi ya berarti? Udah tinggal dari 4, yang 2 udah syuting termasuk aku kemarin sekarang hari apa sih? Sekarang Selasa ya? Rabu. Rabu. Apa sih? Ya, kemarin hari Sabtu malam aku syutingnya. Oh. Yang 2 lagi syutingnya besok Sabtu Minggu. Menarik. Besok kalau udah rilis ini ya. Siap, itu di YouTube kok nanti. Di YouTube, oh. Nanti tak bantu share. Siap. Kalau perlu nanti tak kasih di deskripsi linknya nanti ada. Oh, mantap. Ke situ filmnya. Saya siapa tahu banyak yang tertarik kan soal mie, soal horor. Iya. Bisa disambungkan loh, mie, pandemi, horor. Nah, iya itu. Omnibus, itu. Semoga orang-orang nggak jadi ini ya, jadi trauma makan mie ya, karena dari 4 ini tuh kita punya horor yang beda-beda taste-nya. Yang satu gore lah, yang satu gimana, yang satu gimana. Nah, gore itu bahaya. Gitulah. Bentar, aku takutnya ntar belum ngerekam. Harus dicek. Oke. Aman. Aku ikut deg-degan. Aku soalnya pernah udah take 15-an menit gitu kan. Aku juga pernah. Udah, karena deg-degan ya kan. Waktu tak lihat kok nggak merah. Kan dia ada warna-warna merah. Nyala. Paham. Aku tahu perasaanmu. Nah, bahas lagi soal makmum nih, terlepas. Aku pengen callback soal makmum dikit. Itu tuh rame banget sih. Viral banget. Ya kan, tahu kan kalau something viral tuh pasti ada pro dan kontra. Wah tentu, ya kan, tentu sekali. Gimana sih ya, apa? Tahu kan lah pro kontranya. Pak Pro kan pasti mendukung, wah ini filmnya keren, filmnya bagus, itu udah biasa. Kontranya tuh aku yang paling sering baca di komen, wah ini filmnya bikin jadi takut mau sholat subuh. Ya akhir-akhir ini Bu gara-gara naik lagi ada yang bikin TikTok yang cewek dia kayak aktivitas dia sholat dari subuh, zuhur sampai isya itu normal di depan lemari gitu. Begitu tahajud dia mepet di pintu. Terus kayak banyak yang mention aku Zaza gitu. Tapi itu apa pas awal-awal gitu pas belum rame itu aduh azan. Lagi bahas sholat. Iya. Nah, kita mau break dulu apa? Di pause dulu lah ya. Oh ya boleh. Oke, lanjut lagi tadi break azan. Tadi soal ini ya, soal makmum, pro kontra makmum. Nah, makmum tuh aku awalnya sih ramai pasti aja. Belum pas awal-awal rilis belum ada kontroversi itu ya. Belum. Justru kalau yang pas di pemutaran alternatif tuh mungkin karena yang datang kan memang orang-orang film ya. Jadi paham lah ya. Paham, atau mungkin memang penonton yang biasa nonton film. Jadi ketika ada suatu film ya mereka bisa menyikapinya secara ini karya fiksi, bijaksana juga gitu. Misal kayak ibarat ada film tentang pencuri untuk kebaikan gitu, ya mereka nggak akan mencuri juga gara-gara film itu. Nah termasuk makmum juga. Tapi pas udah rame viral di mana-mana, baru mulailah muncul. Itu aku ingat dulu tuh kalau nggak salah di Fitsi juga ya. Di Fitsi juga. Itu tayang, tapi pertama muncul di HelloFest dulu itu sih. Ya, yang mulai YouTube. Omongannya itu ya. Yang di Fitsi tuh ceritanya bisa masuk Fitsi gimana sih? Ya, aku penasaran. Itu masukin juga sih Mas. Oh, kamu masukin kayak YouTube gitu. Cuma emang dia butuh beberapa waktu buat review. Buat di kurasi sama timnya mereka. Oke. Jadi akhirnya kayaknya lumayan lama deh, berbulan-bulan gitu sampai akhirnya dirilis. Itu dibayar nggak atau?
Enggak sih, dulu nggak ada. Nah baru beberapa waktu terakhir itu mereka punya apa sih namanya, kayak kebijaksanaan, punya aturan, kebijakan buat kayak monetize gitu. Cuma sampai sekarang juga belum dapat apa-apa. Wah, padahal lumayan lama loh itu yang di feed sih. Iya. Yang di HelloFresh itu juga harusnya berapa ya, terakhir tuh kayak 28 jutaan view ada, dan bayangin tuh kalau dimonetize berapa. Kalau mau monetize bisa beli motor sih. Mungkin. Cuma aku ya udah, yang penting karyanya dikenal lah ya. Ya dulu sebenarnya juga ada sih. Mas jadi ngomongin itu sih, kan ngomongin kontraknya Dan. Enggak apa-apa. Oh iya. Kan itu awal mula kontraknya kan dari keviralannya itu. Nah, itu sebenarnya sejujurnya ya, dulu tuh perkara HelloFresh uploadnya di channel HelloMotion ya. Itu upload tuh juga bukan atas izinku lah ibaratnya, izinku dan tim. Karena dulu memang di HelloFresh tuh nggak ada aturan mereka akan upload film ke YouTube, kan biasanya di festival ada aturan, dan itu nggak ada. Itu pun mereka upload kayak beberapa bulan setelah festival selesai. Festival tuh kisaran bulan Oktober, dia upload kisaran Desember. Terus aku pun tahu kayak dengan tidak sengaja aja tiba-tiba tahu. Tapi waktu itu view-nya masih biasa, masih 1.000, 2.000. Masih wajar seperti video yang lain di channel yang mereka. Tapi sampai akhirnya aku tanya, lo kok diupload? Kan nggak ada aturan diupload. Dia cuma jawab, ya memang kebiasaannya gini, tiap tahun diupload gini-gini. Ya maksudku bukan perkara biasanya, tapi kan di aturanmu nggak ditulis. Tapi ya itu kebetulan juga udah masa festivalnya selesai, dan aku sama temen-temen ya mungkin ini udah waktunya di-publish. Ya wis lah gitu. Nggak nyangka malah jadi gede banget. Harusnya kan kontak lagi. Nah, aku tuh ya itulah banyak kontak lagi. Soalnya maksudnya mau gimana, ya itu menghasilkan duit kan dengan berapa juta view itu. Tapi ya dengan long story short, kita merelakan itu. Tapi ya akhirnya karena itu kan akhirnya ada yang tertarik bikin film panjang, ada yang tertarik ngundang. Intinya mengikhlaskan satu karya untuk membuat karya baru yang lebih baik lah. Iya, betul. Kedepannya. Nah, berbalik ke kontranya tadi, ada nggak selain yang viral orang ngehujat kayak waduh jadi takut sholat, wah ini menjelekkan nama Islam atau apa, itu kan ada kan yang ngomong gitu. Ada nggak selain kontranya, selain itu tuh ada nggak? Paling seputaran itu sih, tinggal menghujatnya di beda-beda sisi aja. Ada yang mengkritik secara apa ya? Secara baik dalam arti ya misal kalau ngomongin teknis, wah lampunya kurang, nggak sinematis lah, apalah tekniknya biasa, nggak serem gitu-gitu. Tapi kalau udah yang mulai menghujat aneh-aneh kayak wah sutradaranya, penulisnya siap-siap masuk neraka jahanam, dapat dosa jariah lah, apalah gitu-gitu. Itu ya banyak. Dulu tuh ya lumayan kena mental juga. Ya pasti. Tapi ya awal-awal tuh, seiring berjalannya waktu ya belajar untuk ya wis lah gitu luweh. Nah, maksudku bukan berarti aku nggak peduli dengan kritikan, ya tetap aku baca. Tapi aku juga seiring berjalannya waktu, aku juga tetap sebegini. Ketika aku bikin film itu kan, aku tahu ya ini akan riskan gitu gabungin agama dan horor. Aku ya riset ke orang yang lebih paham agama maksudnya. Nah, ketika proses ini berjalan dan banyak kontra pun, aku kembali menanyakan ini ke beberapa orang, dan memang mereka tidak bermasalah. Bahkan apalagi yang basisnya dari pondok, biasanya memang hal kayak gitu udah biasa. Wes jadi rahasia umum lah ibaratnya. Dan ya mereka ya menganggap itu ya nggak perlu dijadikan alasan untuk untuk jadi takut atau apa. Iya, takut sih manusiawi ya. Cuma prinsipnya adalah ketika godaannya makin besar, berarti mungkin insya Allah ganjarannya juga makin besar. Benar. Itu sih. Jadi ya wis. Tapi berarti ada nilai lah yang bisa disampaikan itu. Kalau buat teman-teman yang ngehujat, menurutku aku juga sering sih bikin apa dihujat. Makin kesini ya belajarlah untuk luweh aja. Mana kritikan yang harus diterima di review untuk kedepannya kita berkembang. Ada yang kritik ya udah biarin dia berkuar-kuar gitu. Tapi ya itu baik lagi. Aku juga baca masukan ketika ada yang bilang, ketika masukannya make sense, ya aku terima. Misalnya kayak lampunya nggak sinematis, ya iyalah kan itu cuma asal terang, maksudku gitu. Itu ya wajar. Tapi kalau udah yang kayak wah ini begitu, kayak misal nggak serem, ya itu jadi relatif sih menurutku. Ya, benar. Ada yang serem, ada yang enggak, ada yang kayak itu apaan bedaknya tebal banget. Ya udah aku ketawain aja. Tapi ya maksudku itu buat jadi evaluasi juga. Mungkin besok harus lebih halus, mungkin harus lebih gimana. Tapi untuk sebuah karya
apa ya, film indie itu udah oke sih di Indonesia. Alhamdulillah ya Pak ya. Itu berkat asrama yang memang seram. Iya, asrama kampus kita memang seram sekali. Mungkin sayangnya belum ada nih ya konten-konten YouTuber horor yang mampir ke sana. Oh, saya sendiri kan pernah. Oh iya, dia dirimu doang. Oh, iya. Maksudnya yang kan ada sekarang kan rame yang YouTuber iya horor yang ke sebuah tempat itu belum pernah ke kampus kita ya? Sepertinya belum. Sekarang masih ada nggak sih asramanya? Masih. Tapi di depannya yang di sebelah masjid kan lapangan gede waktu poli lagi dibangun sesuatu. Oh, sesuatu. Tapi aku nggak tahu apa. Asramanya dipakai apa dong sekarang? Kayaknya dulu nggak pernah dipakai. Iya, kosongan aja. Sampai sekarang kosongan aja? Kosongan. Nggak dipakai? Yang ujung kan hotel. Terus yang di dekat pendopo tuh dijadiin ini aja. Kalau hotelnya penuh, ke situ larinya. Tapi cuma lantai 1 atau lantai 2 doang. Kalau yang sana makin horor udah. Nggak jadiin posko covid gitu ya, yang apa buat isoman. Iya ya harusnya ya. Biar horor, jadi orang takut kan kalau mau isoman. Aku harus hati-hati prokes biar nggak nginep di sana. Biar nggak nginep di situ. Aduh. Itu bisa loh. Harusnya ya. Bekerja sama dengan ini Sleman ya, Dinas Kesehatan Sleman. Iya. Serem banget sih itu. Kalau benar. Oke deh. Kita move on dari Makmum sih. Oke. Apalagi ya, aku sebelum move on apa ya bisa dikorek dari Makmum? Kayaknya udah sih itu tuh. Apa? Oh ya, ini satu deh terakhir yang soal Makmum. Kamu ada nggak sih selain namamu naik, selain kalian ada nggak sih keuntungan dari kamu membuat Makmum ini? Secara apa nih? Misalkan ya finansial mungkin atau finansial, secara iya dong. Ya maksudnya dengan akhirnya nama aku naik dan orang tahu Makmum juga, jadi ya termasuk dipercaya jadi dosen juga, jadi pembicara di mana, jadi juri film pendek gitu-gitu. Termasuk dipercaya buat film panjang juga. Itu luar biasa sih. Tapi nek secara dari Makmum misalkan kayak ada orang mau beli videomu untuk ditayangin di mana gitu nggak pernah? Iya pernah sih sekali. Pas kayak di festival-festival, tapi ya biasanya angkanya nggak terlalu gede. Ya seenggaknya bisa buat jajan lah, cilok satu bagor gitu. Satu bagor. Lumayan ya. Lumayan banget. Ya, berarti dan semenjak Makmum rilis ada lagi nggak yang karyamu yang wah gitu yang? Coba saya pikir dulu, sepertinya tidak ada ya. Belum lah. Belum. Semoga yang ini tadi, yang mie tadi. Oh, pandemi ya, insya Allah ya. Karena ya berempat orang dari apa ya, ibaratnya penonton yang beda-beda ini bisa jadi satu kan. Ya wes. Iya udah. Maaf ada ini orang lewat. Iya, terus kita kayak cuma ngomong ya udah. Iya udah. Berarti semoga ini setelah Makmum ada lagi lah ya. Amin. Mungkin ada ini, aku ada saran biar filmmu bisa booming lagi. Ngajak saya Iya. Kan kayak aku melupakan itu deh. Kan dulu film pertamamu juga pas di screening viral di kampus kan. Nah, siapa tahu kan nanti kalau ngajak saya lagi, siapa tahu ya. Itu tak upload aja kali ya. Kan kayak masamu di Facebook banyak, ntar aku upload di Facebook Watch. Cringe. Justru itu. Cringe. Tapi kadang-kadang gitu loh, kita nggak tahu kita udah bikin effort, gak ada yang nonton, giliran upload yang aneh-aneh. Cringe gitu, naik. Iya, kan naiknya banyak yang hujat. Tapi memang dari hujatan itu kan awal dari. Ya terserah sih, aku itu karyamu tuh. Tapi kayaknya masih ada harusnya filenya, nanti aku cari. Aku jadi penasaran. Kayaknya di harddisk juga masih ada sih, aku nyimpen film-film. Kalau nggak ada nanti aku minta ya. Masuk kalau nggak ada di tempat. Tak cek dulu, soalnya dulu tuh aku nyimpen harddisk film-film angkatan bawah yang dibikin pertama kali itu kayaknya harusnya masih ada sih. Itu tuh banyak drama itu tuh yang dari kelompok-kelompok lain juga tuh. Nah, itu jadi apa? Teringat pasanganku dulu. Karena aku ternyata punya istri gitu. Oh, parah. Lupa aku namanya. Bidah. Yang maskeran retak dia terus bengok-bengok. Iya, parah. Iya. So, itu tapi adegannya cringe banget. Iya sih. Sumpah. Beberapa lucu, beberapa cringe. Iya. Banyak cringe-nya. Tapi aku kalau nonton sekarang bakal ketawa ngakak sih. Iya. Kayak aku menikmati ke-cringe-anku dulu. Iya. Ya, monggo aja kalau mau diupload aku pasrah aku udah. Tapi ya itu sih, aku kalau ngelihat kita bikin dulu semester 1, semester 3, bahkan aku bikin Makmum pun juga bikin film tuh ya yo kayak gitu. Tahu nggak sih, maksudnya ya segitulah, segitu ilmunya. Yeah. Tapi aku ngeliat sekarang anak-anak sekarang bahkan yang anak SMK kemarin aku lihat di Tebas Amikom tuh keren banget. Ya, karena gini Za. Dulu tuh kita DSLR tuh pinjem aja susah. Penyewaan DSLR itu berapa sih dulu? Mahal lagi. Iya, mahal banget ya. Kan sekarang orang maksudnya nggak usah DSLR lah.
pakai HP gambarnya udah bagus. Belum kayak mau beli drone aja kayak yang ratusan ribu udah ada. Dulu kita mau beli drone berapa juta? Belum ada bahkan Mas mungkin. Yang angkatan kita belum ada kan? Angkatan baru kita mulai semester akhir baru mulai ada drone dan itu harganya belasan juta. Dan kalau beli harus latihan dulu, harus punya pilotnya juga kan. Itu pun nyewanya sendiri harganya berapa? Mahal banget. Nggak usah drone dulu. Oh, kita zaman-zaman GoPro sebelum drone naik. Enggak, dulu zamanku tuh Steadicam apa? Oh, iya gimbal tuh udah mahal banget loh itu. Gimbal pun masih yang manual, yang pakai pemberat bawahnya. Pakai pemberat bawah. Bukan yang sekarang tinggal muter-muter DWK. Aku dulu tuh yang inget coba pakai gimbal yang pakai rompi. Oh iya. Yang berat banget, aku sejam di situ sampai boyokan. Iya benar. Wah, itu mahal loh itu, jutaan loh itu. Sekarang gimbal yang gerak sendiri. Bener. Yang dan udah enteng gitu kan ya, kayak tinggal kamu lari-lari mau ngapain. Nah, sekarang tuh kayak apa ya? Perfilman lokal indie apalah itu, perfilman di mana-mana ya, nggak usah di Indonesia ya. Itu tuh udah dipermudah dengan alat. Iya ya kan? Jadi kayak itu ya. kamu mau bikin apa aja tuh sebenarnya bisa. Sekarang tuh tantangannya adalah menurutku di naskah, di konsep. Iya benar. Kamu mau bikin film dengan alat apapun bisa. Kalau naskahnya konsepnya gitu-gitu aja ya nggak akan naik. Benar. Kamu tuh mau bikin adegan kayak gimana aja tuh bisa sekarang. Benar. Ya kan. Tinggal kamu harus bikin something out of the box. Kamu akan susah melakukan itu karena ya karya sebelumnya udah banyak banget. Iya. Dan apa ya, bisa dibilang kayak udah banyak topik yang diangkat. Jadi kadang-kadang kita bikin satu adegan yang akhirnya kita mengingatkan ke film ini, ke film ini. Aku tuh pernah dulu, bahkan pas angkatanku aja aku pernah bikin film pendek gitu. Mas, ini filmnya terinspirasi ini ya? Mas, ini dari adegan. Bahkan mereka sebut film apa tuh aku nggak tahu itu tuh apa. Jadi kayak kita merasa bahwa karya kita original, ternyata nggak juga gitu loh. Tapi kadang-kadang tuh aku merasa ini loh, dianaktirikan dengan adegan-adegan ini. Maksudnya gini, misal ngomongin film percintaan. Film percintaan kan wes daya-daya ya. Iya, apalagi di Indonesia kan. Iya. Dan bisa dibilang ya 11-12 karakternya bisa mirip-mirip. Misalnya cowoknya cuek, cowoknya yang ngejar-ngejar. Dari zaman AADC sampai sekarang tuh bisa dibilang tuh ya gitu formulanya aja. Gitu-gitu, tapi nggak pernah dibilang wah ini niru ini. Palingan mentok misal ada yang sama-sama ditinggal LDR ke pesawat, baru AADC bandara. Tapi ketika film horor melakukan sesuatu hal yang sama, itu langsung dihujat kayak ini kayak film ini, ada hantu di atas lemari diomongin Conjuring, ada masuk ke dunia lain diomongin Insidious. Padahal maksudnya ya walaupun mungkin sama-sama masuk dunia lain, tapi kan treatmentnya beda. Dunianya juga beda. Dunianya beda. Cara masuknya. Caranya beda. Cuma ya gitu. Tapi mungkin di drama agak lebih nyantai untuk urusan gitu. Ya benar sih, itu sebuah susah ya sekarang. Tadi kita bahasnya sebenarnya ini ada nggak apa-apa, ini bahasanya nyambung sama yang sebelumnya. Ini tuh sebenarnya kita kayak netizen itu sekarang nyocot tuh gampang tuh. Kamu bikin apapun tuh pasti ada yang nyocotin, ya kan? Betul. Nggak seperti dulu. Jadi mungkin pesan juga buat teman-teman yang dengerin, film apapun, karya musik, gambar atau apapun itu jangan cuman bisa nyocot, cobalah untuk apresiasi juga. Gitu kan? Kita minim loh apresiasi di Indonesia, padahal karyanya bisa naik kalau apresiasinya juga naik menurutku. Kayak gini deh, kita udah ada tadi kayak kamu bilang WeTV, ada Netflix. Yang Indonesia apa aja sih? Banyak kan yang Indonesia, khusus Indonesia, Disney Plus itu kan luar. Yang Indonesia yang dari Gojek itu kan juga ada dari apa itu. Nah itu kan udah banyak yang berbayar murah, kamu bisa nonton secara legal. Betul. Tapi mental Indonesia tuh masih download bacaan, nyocot seru dewe. Iya. Ya kan? Aku paling males. Udah nontonnya bajakan, nyocotnya paling kenceng. Kamu minta film Indonesia dibagusin, tapi kamu bayar untuk nonton film aja nggak mau. Gitu kan? Itu aku paling sering denger itu di dunia perfilman sama dunia game. Kalau soal iya bener. Game Indonesia tuh lagi naik loh ya. Bener. Iya. Semenjak kalau aku kan memang nggak gitu ngikutin ya, cuma kayak ketika film The Red Out terus di filmin tuh menurutku jadi langkah yang besar sih. Iya, langkah besar banget meskipun filmnya kurang. Aku nggak begitu cocok nontonnya. Tapi itu udah oke banget. Kapan lagi ada game Indonesia go internasional sampai ada filmnya. Betul. Itu luar biasa sih. Iya. Itu sih. Oke, lanjut. Kamu tadi kan udah bahas karyamu yang sudah rilis ya, sudah bentar lagi. Kalau kedepannya ada rencanamu bikin lagi nggak? Sebenarnya paling dekat dan
dari selama ini tertunda tuh aku mau bikin TA lagi. Hah? Tugas akhir. Loh, kamu kan belum TA? TA meneh. Ya aku kan kuliah lagi mas. Oh kuliah lagi di ISI Solo. ISI Solo. Jauh banget, kenapa nggak ISI Jogja? Soalnya lebih film ISI Solo. Iya jadi aku ambilnya di sana. Terus ya itu harusnya sih udah dari kemarin, cuma kan ketunda PPKM segala macam ya. Jadi agak sulit juga buat nyari tempat yang mau dipakai gitu. Lebih ke tempat ya, izin. Saya kalau misal ya kayak kemarin yang pandemi, aku bikin filmnya tuh kan di daerah-daerah sini, maksudnya daerah kekuasaanku sendiri gitu loh. Jadi aku bisa mengontrol gitu. Tapi kalau yang buat TA ini aku agak, ya namanya TA jadi pengen agak explore ya. Aku pakai tempat di luar, di villa, di cafe gitu-gitu. Jadi tempat yang lebih publik lah, jadi butuh izin yang lebih lepas. Tapi justru malah menurutku loh Zah, itu beberapa tempat tuh malah izinnya lebih enak kalau untuk karena mereka tutup. Daripada mereka nggak ada pemasukan, kamu bayar dikit. Iya sih, cuma ya mungkin kalau sekarang udah lebih gampang ya dibanding awal-awal PPKM. Ya awal-awal emang ketat, sulit. Pada takut digerebek gitu loh, lebih ke arah situ. Iya. Soalnya ya apa ya? Ya syuting terus tiba-tiba digerebek terus harus menunda tuh kan banyak yang dikorbankan. Iya, aku aja makan digerebek Satpol PP aja rasanya nggak pernah. Wah, itu kenapa PPKM? Pas belum lama kok, belum ada sebulan makan di Burjo jam 10. Tapi Burjo waktu pulang jam 12 malam di daerah Daemon jalan dari Amikom ke sini aja tuh banyak banget yang buka. Iya. Wah, kan aku masih nggak jarang jauh-jauh ya waktu itu pas lagi ada acara aja di Amikom. Terus pulang-pulang malam, kenapa pada buka banyak banget sih? Iya, pada di daerah sini kan gelap semua soalnya. Enggak, nek di tempatku tuh emang boleh buka, tapi nggak boleh makan di tempat kalau malam. Jadi kayak bungkus aja gitu. Soalnya kalau lapar jam segitu kalau tutup semua juga pusing kan. Iya. Apalagi kalau kayak aku yang nggak selalu masak gitu. Betul. Yang anak kos gitu. Bahkan kadang kayak Indomaret, minimarket tutup jam 8 tuh juga menyusahkan menurutku. Iya. Maksudnya Indomaret tutup, tapi warung juga tutup. Kita nggak punya pilihan. Iya, benar. Akhirnya orang jadi nyerbu di jam-jam mau tutup jam 8 tuh biasanya malah rame kan, jadi malah nggak prokes. Iya, jadi nggak prokes. Ya, ini malah bahas. Iya, jadi kritik ya. Gak apa-apa. Emang sukanya karena arah situ. Ya, saya kemarin jadi mau ngedit habis PPKM ya. Nggak jadi sampai sekarang. Nggak jadi PPKM mundur terus. Udah jadi kemarin Senin, jadi kayak kan pengumumannya perpanjang Senin malam ya. Iya Senin, karena kita jalannya Senin siang. Jadi kayak udah selesai kok. Tapi kemarin aku pikir juga September udah enggak loh, ternyata masih perpanjang lagi. Katanya sih sampai akhir September rumornya. Cuman nggak efektif sih menurutku. Capek pengen bikin film lagi ya. Iya. Yang di luar gitu kan. Ya soalnya itu semakin menunda lulus tuh semakin bayar. Nah itu. Capek bayar. Gak apa-apa sih ya. Gimana lagi? Aku juga pernah ngerasain itu. Aku udah bilang sama orang tua untuk nggak usah bayar lagi, masih dibayar. Oke, lanjut lagi deh ke pertanyaan. Iya, apa ya? Seputar film lagi. Baik. Kamu ada ini nggak sih ya? Pas kamu kan sering bikin film horor nih. Ada pengalaman ini nggak? Pas ambil gambar, pas syuting, pengalaman horor atau pengalaman unik lah? Sejujurnya kalau aku sendiri tuh kalau film malah nggak pernah. Malah nggak pernah. Akunya loh. Yeah. Biasanya orang lain yang cerita kayak tadi ada bau melati lah, ada suara apalah gitu. Tapi kalau pas syuting nggak horor, nggak, maksudku syuting horor tapi bukan film. Kan aku dulu YouTube kayak keliling-keliling penelusuran gitu-gitu, itu pernah kayak dengerin suara kuntilanak. Terus kayak jadi waktu itu ada sama anak Indihome gitu kan. Kenapa Indigo merek ya? Anak Indigo. Terus dia tuh kayak jadi bilang, "Oh, di sini ada kayak gendruwo or something gitu, baunya pengap banget, baunya ya mungkin bau lah, bau banget gitu." Terus aku kan kayak, bau apa ya? Nggak tahu. Kamu mau cium nggak sih gitu? Emang bisa kan? Kan biasanya diliatin apa didengerin, ini disuruh nyium. Gimana caranya mas? Ya udah bentar. Terus dia tuh kayak ngambil auranya atau apa gitu, pakai tangan kayak kamera gitu. Terus diciumin ke aku gitu. Bau. Aku terus kan mencoba meresapi sepenuh hati yang kayak mengendus dengan luar biasa, tapi kok gak kecium apa-apa ya mas ya. Terus dia ngambil lagi, udah kayak bertenaga banget gitu, cium lagi, baru kecium. Kayak kamu masuk ke got yang lembab, lumutan, pengap, kayak gitu tuh rasanya. Dan sepanjang syuting sampai selesai itu tenggorokanku pahit jadinya.
terus kayak kayak gini. Jadi kan kadang-kadang orang-orang indigo kan kayak mungkin ada apa dikit, wah bau apa aku mulai agak relate dari situ. Iya. Cuma ya saat itu doang. Iya, mungkin itu tadi awalnya kamu belum ini tuh apa ya? Kamu nggak begitu kuat sense-nya kan mungkin ya. Iya, aku cowok yang nggak peka sih. Masih jomblo ya? Masih. Ya, itu single forever. Enggak, jangan forever kan. Tapi itu temenmu yang tadi yang IndiHome tadi, Indigo. Kayak ikut-ikutan kan. Kayak Indigo tadi kan berarti bisa itu kan menambah feel kepekaan itu kan. Itu dia bisa nyembuhin COVID nggak ya? Kan nggak bisa nyium kalau COVID. Waduh, kenapa jadi lari yang ke situ? Ya, siapa tahu kan. Iya. Kuatannya sangat powernya sampai bisa. Coba nanti dikontak deh sama Iya, nanti coba ya. Harusnya nanti Forum Supranatural se-Indonesia bersatu untuk menyembuhkan COVID ya. gitu ya. Ngumpulin energi, menyembuhkan jarak jauh ya se-Indonesia di healing semua. Tapi pas gitu. Udah healing, baunya bau got tadi. Waduh. Mending nggak usah dulu. Mending vaksin aja. Iya ya. Mungkin di dalam vaksin tuh enggak nih. Iya. Nah, oke. Berarti pengalaman itu ya, pengalaman yang tak terlupakan lah, yang paling unik atau yang lucu atau yang apalah yang. Oh, Makmum sih. Ya. Film Makmum itu ada part yang terakhir yang pas dia noleh kanan kiri terus ada hantunya di waktu mau nutup pintu. Ya. Itu aku take sampai 24 lebihan kali. Lah. Maksudnya sesimpel itu loh, scene-nya. Iya, itu kan simpel tapi satu shot kan, maksudnya nggak putus dan itu tricky biar si hantunya nggak kelihatan dari yang nggak kelihatan. Oh iya. Terus jadi ada itu kan kayak badannya harus gimana nolehnya, kameranya harus gimana. Jadi kita lumayan agak pegel berkali-kali karena ya teknis. Iya. Terus ya itu sampai 20 sekian kali dan akhirnya dapat. Udah begitu dapat, filenya hilang. Oh shit. Korup dong. Ngulang lagi atau? Ngulang minggu depan. Jadi kan kita syuting ulang semalaman. Terus begitu pagi udah selesai, udahlah kita tepar pada tidur semua. Sampai ada beberapa ada pulang. Saya paginya aku udah mulai bangun, temanku masih backup file gitu. Sambil ngecekin, nontonin yang hasilnya semalam. Terus Zaza, yang ini mana ya? Hah? Nah, aku masih setengah sadar sambil ngecek. Terus langsung tiba-tiba melek dong aku. Kok nggak ada? Dan ternyata nggak adanya tuh ya satu cut yang saat itu di backup saat itu satu part itulah. Oh shit. Oke yang wis syuting lagi. Udah yang kayak tidak berharap ini bisa kembali tapi temanku penulisnya kameramen segala macam masih nyoba buat ngambil file lah, narik apa segala macam dicoba. Tapi yang ketarik cuma foto toh. Kalau video nggak ketarik mungkin karena berat kali ya. Iya. Jadi akhirnya ya tidak ada pilihan lain selain syuting lagi. Tapi ketika syuting lagi ya kita take cuma 4 kali 5 kali selesai karena udah paham ya kan. Cuma ya kayak yo gerus gitu. Cuma dari situ aku belajar banget sih soal perbackupan file. Jadi kayak gitu tuh gara-gara habis matiin kamera terus langsung dicabut cardnya. Oh, jadi harus ditunggu dulu ya? Katanya tuh habis kamera mati tuh kayak dia masih processing. Masih proses di cardnya, jadi jangan langsung dicabut, kayak nunggu semenitan dulu baru dicabut. Jadi semenjak saat itu aku bawel banget soal kamera. Misal mau ganti card, mau ganti baterai, misal mau baterai diganti, jangan buru-buru diambil, tunggu semenit dulu baru diambil. Nah itu buat yang denger nih pelajaran berharga banget nih. Soalnya sering sangat kan. Berharga. Iya, apalagi yang pada syuting ngeri kayak wedding atau apa yang nggak bisa terulang itu ngeri banget. Benar. Oke, jadi ingat aku Zah. Makmum tuh selain sempat viral soal itu, soal kontroversinya, soal kontennya. Dulu tuh beberapa waktu main belum lama kayaknya. Itu viral lagi Zah. Soal meme-nya. Kamu tak tag kan beberapa? Iya, banyak yang belakangnya digoda-ganti kan. Jadi komeng, jadi dinosaurus. Ini orang nggak selesai. Itu gimana setelah sempat redup terus naik lagi gara-gara itu gimana sih? Aku kadang bingung ya, aku sendiri yang bikin konten belum tentu viral, orang lain viral. Itu bahkan yang terakhir aku bilang TikTok itu dia nggak ada mention Makmum, nggak ada. Cuma ngomongin habitnya dia sholat aja itu mentionnya pada Makmum gara-gara film Makmum gitu. Wah, kayak antara bahagia dan lucu aja gitu. Sayangnya viral tuh nggak dapet duit ya. Iya. Kalau viral dapet duit kita kaya. Aku juga. Mungkin yang dirasakan orang-orang kadang-kadang aku juga lihat misal di TikTok ada yang sound viral, sedangkan mungkin DJ yang bikin
remixannya atau mungkin pencipta lagunya nggak dapet apa-apa atau mungkin karena nggak bermain sosial. Ya, mungkin ini ya lebih mengapresiasi buat teman-teman ini kalau bisa jangan re-upload, jangan repost, apalagi dipotong-potong. Kalaupun re-upload, repost ya cantumkan kredit lah. Iya. Siapa yang bikin ini dari sebenarnya ketika ada orang yang ada sih beberapa orang misal bikin semacam reaction atau review atau apa tuh nge-DM aku kayak Mas minta izin ya gini. Ya aku pasti izinin juga sih. Cuma seenggaknya kayak unggah-unggahnya tuh aku senang gitu. Walaupun yang nggak izin pun juga sebenarnya nggak gitu masalah selama ya review atau apa nggak yang bener-bener upload full film gitu kayak tolong tau ini nggak film sopo gitu kenapa dan apalagi yang di Facebook aku sering lo lihat orang ngupload di YouTube viewernya misalkan 10.000 pas di-upload Facebook udah 1 juta kan sedih tuh apalagi yang ngupload bukan kita kan bukan yang bikin karya di-upload meresahkan. Semoga segera dicari semoga di sosmed lain itu segera dibikin kayak YouTube kan kalau ada copyright langsung ke di-tag kan. Tapi yang lain kan sayangnya belum. Betul. Mungkin di situ sih. Algoritmanya semoga segera dibenarkan. Amin. Oke. Jadi untuk kedepannya langsung ke pertanyaan-pertanyaan akhir aja lah. Biasalah kalau pertanyaan akhir itu khas. Harapannya. Kedepannya. Kepengenanmu lah ke depan. Pengen bikin film kayak gimana nih, Sa? Sekarang enggak, tak bikin challenge. Kan tadi kamu pengen bikin TA kelar. Sekarang kamu bisa bikin sebuah film ya. Ini yang your dream film, budget unlimited. Kamu bisa ngajak aktor aktris Indonesia luar negeri siapa aja. Toh, genre apapun yang kamu pengen. Nah, kamu pengen bikin film apa? Sebutin judulnya, genrenya, pemeran utama, terus antagonisnya sama pemeran sampingannya. Tapi harus ada akunya jadi apa? Wah, harus ada aku di situ. Jadi apa? Aku biasa terbatasi. Jadi ketika tidak terbatasi malah bingung. Nah, kan? Ini tantangan, Za. Yeah. Tapi ada satu genre yang aku sebenarnya pengen banget. Tapi belum kesampaian. Belum kesampaian karena pasti mahal. Apa? Musikal. Musikal, iya benar. Musikal. Jadi kayak kan aku kecil nontonnya banyak India ya. Jadi ketika musik India terus film musikal yang kayak joget-joget nyanyi itu menurutku meriah banget dan menyenangkan. Terus kemarin terakhir nonton yang terakhir sirkus itu apa namanya? Greatest Showman. Greatest Showman. Aku harus ngomong La La Land itu sirkus. Iya, itu yang sebelumnya. Kan? Itu menarik banget buatku. Nah, aku pengen bikin film semacam itu. Sirkus sudah. Aku pengen drum band juga udah ada sih di Indonesia. Film 12 menit sampai judulnya. Terus 22 menit. Itulah pokoknya. Nah, aku pengen bikin film semacam itu. Film musikal judulnya. Musikal sih. Sebenarnya aku tuh juga agak-agak musikal, tapi musikal yang nyanyi sendiri, bukan musikal yang nyanyi segambreng orang. Pokoknya film ada nyanyinya orang banyak, rame-rame, massal gitu. Ya udah nggak usah judul deh. Ini sinopsis kasarnya. Sinopsis kasar. Apa ya? Aku berpikir dulu. Musikal. Aku menantang otak brainstorminganmu. Iya. Aku mau bikin tentang sirkus sudah ada. Aku sebenarnya dulu kan SD juga ikut drum band ya. Jadi drum band. Jadi lumayan akrab dengan drum band dan berarti tentang drum band. Tentang drum band aja. Tentang drum band ya. Tentang marching band gitu. SD, SMP, SMA? SD seru sih. Soalnya pengalamanku SD. Bikin drum band itu dan sepanjang cerita ya mungkin akan ada kompetisi di akhir gitu yang memperebutkan piala apa. Iya, berarti ini ya apa? Istilahnya apa ya? Lomba olimpiade gitu. Iya. Band antar sekolah mana gitu ya. Iya. Dan dulu katanya ya kakak kelasku SD nih. Kakak kelasku kayak piala segubernur seprovinsi bisa menang juara 3. Padahal lawannya tuh kayak anak SMP, SMA. Jadi kayak semua dijadiin satu. Oh, jadi satu. Berarti yang kayak gitu ya? Cuma pas angkatanku nggak menang. Atau lombanya udah nggak ada gitu, aku lupa. Oke. Berarti gambarannya gitu. Kayak gitu. Nah, terus pemeran utamanya nih, anak SD-nya mungkin yang leadernya. Siapa ya? Anak artis, anak sekarang siapa? Oh, Muzaki. Itu yang mana sih? Muzaki tuh yang main di Gundala main. Oh iya, tahu.
Iya, Muzaki. Dulu saya kan aku kerja di TV juga, di RTV kan banyak artis bocah ya. Nah, salah satu menurutku yang sangat potensial tuh Muzaki sih. Muzaki. Dan semenjak dia main Gundala atau main apa ya, aku lupa, dia jadi naik banget ya. Naik banget dan lumayan kayak dapat penghargaan juga aktor cilik. Dan memang dia progresnya bagus banget. Itu pemeran utamanya. Antagonisnya mungkin dari sekolah lawan gitu atau dari apa ya? Apa sekolah sendiri tapi yang pengen menyabotase. Kamu tahu nggak yang bocah kecil yang cerewet banget yang suka niruin Syahrini? Cewek kurus yang aku nggak tahu Alifa kayaknya pernah dengar itu. Nah, itu yang dia suka niruin Syahrini gayanya. Itu seru banget sih. Oke, berarti itu dia ini ya apa kayak rivalnya gitu. Kayak rivalnya. Oke, terus kan kalau drum band tuh biasanya ada mentornya, ada oh iya, mentor musiknya. Yang ada di otak aku tadi kalau nggak Lukman Sardi apa Reza Radian. Wah, Reza Radian. Ke Antara aja. Ke Antara. Tahu. Antara menarik sih. Nah, Reza Radian nanti filmmu masuk ya? Filmmu masuk jadi Reza Radian Cinematic Universe. Oh iya. Iya. Jadi kayak gitu ya nanti sekarang. Nah, kira-kira kalau aku masuk di film itu jadi apa? Jangan bilang tukang kebun. Enggak. Kamu jadi ini pelatih viralnya. Rivalnya. Oh, jadi aku jadi apa musuhnya apa Oka Antara dong. Musuhnya Oka Antara. Jadi mungkin kalian tuh sebenarnya dulu satu sekolah, satu geng passing. Tapi ketika gede kalian rival. Oh iya, benar-benar kayak ini. Terus nanti di ending kalian jadi friend lagi ya? Bukan apa? Jadi friend lagi. Jadi friend lagi. Oh, menarik. Kayak ini apa? Shaolin Soccer. Oh, iya. Kan pelatihnya itu dulu satu tim. Iya. Menarik. Oke, semoga terlaksana. Amin ya Bapak. Nanti ya mungkin nanti nggak terlaksananya mungkin nggak 100% kayak gitu ya, cuman mungkin yang kamu pengenin tentang film musikal itu bakal terjadi. Itu ya kayak ada sedih dikit nyanyi, seneng dikit nyanyi itu seru deh. Iya. Cuma capek, aku bayangin capek banget. Ya jangan yang kayak tiap 10 adegan tiap 10 menit ada nyanyi gitu enggak. Tiap momen-momen tertentu gitu kan. Iya, betul. Menarik. Ditunggulah itu. Amin. Oke, paling apa lagi ya? Terakhir deh. Pesan buat pendengar soal perfilman lokal atau mungkin teman-teman yang dengerin pengen bikin film atau pengen buat teman-teman yang pengen mengapresiasi film, suka nonton film. Kalau ngomongin soal film dulu, teman-teman sekarang tuh bioskop lagi masih tutup ya. Iya, masih tutup. Dan mungkin selama ini kita kalau nonton ya 35.000 sekali nonton, 40.000. Dan sekarang platform streaming itu udah banyak banget. Murah. Dan bahkan 35.000 kamu bisa nonton sebulan. Dan kamu nonton berapa film pun bebas. Sampai kamu nggak berhenti nge-play terus pun bisa. Jadi ya inilah silakan manfaatkan platform-platform ini buat nonton yang legal. Dan sebenarnya kalau misal wah itu masih mahal, sebenarnya ada triknya juga sih. Kayak aku sama temanku misal video.com gitu ya, patungan berdua. Sama, aku sama adekku. Karena satu akun kan nggak cuma buat satu perangkat kan. Jadi sebenarnya cara-cara kayak gitu juga masih bisa dilakukan dan tetap legal, nggak masalah. Aku juga sama adikku itu, nggak sama adikku, satu rumah tuh kita iuran Netflix. Jadi murah. Gitu bener. Udah gitu biasanya masih di paketan yang family sama orang lain lagi. Jadi makanya bisa murah. Gitu. Jadi jangan sampai ada alasan untuk baca ya. Bener, apalagi yang buka di Telegram lah apalah. Itu aku kenapa kamu nonton film di Telegram, woi? Itu nggak proper banget. Capek banget gitu. Ya maksudnya itu bentuk support paling sederhana sih buat para filmmaker. Biar nggak cuma terus dibandingin sama luar terus gitu. Karena memang kalau mau dibandingin susah karena budget sih. Indonesia benar-benar soal budget. Tapi kalau soal kemampuan aku yakin nggak kalah. Banyak kok misalkan bukan dalam bentuk film ya, dalam bentuk lain tuh ide-idenya tuh bagus gitu loh, kayak komik, game gitu kan, mungkin yang budgetnya mungkin nggak bakal segede film untuk di layar lebar ya. Itu tuh udah meletak banget. Cuman mungkin untuk di perfilman belum, yang punya ide-ide gede ini belum bisa masuk dengan budget yang sesuai gitu ya. Betul banget. Dan kalaupun akhirnya ada, banyak tergerus karena ya kebatas budget. Iya, jadi itu sih. Nah, ada pesan lagi? Ya buat yang mau jadi filmmaker ya bikin film aja. Pokoknya bikin aja ya. Apapun yang kamu punya, alat HP kayak apa, bikin aja. Ya cringe nggak apa-apa ya, kayak kamu Reza Pahlavi ini pertama juga cringe filmnya sama aku pikir-pikir kan aku zaman SMA bikin pakai kamera digital pocket gitu kan, dan dulu tuh aku bangga aja loh, dan teman-teman orang-orang sekolah tuh juga bangga gitu, guru lah siapalah. Waktu aku nonton sekarang kok aku dulu ya mau ya bikin gini ya, tapi ya aku nggak akan jadi yang sekarang kalau aku nggak bikin gitu. Dan sampai sekarang yang bahkan ibaratnya aku udah belajar
film, udah bikin film apa segala macam. Ketika aku bikin film, pasti ada pelajaran baru yang aku dapat. Apapun itu. Yes, benar. Yang kadang mungkin di teori kita udah ngerti, tapi di praktek tuh beda banget. Karena film itu kan praktek ya. Jadi ya learning by doing itu paling works sih untuk film. Yes, oke. Itu tadi pesan dari Riza Pahlevi, tak tambahin dikit aja lah. Buat teman-teman, apresiasilah apapun yang dibikin sineas atau maker apapun di dalam negeri. Bukan berarti kalian harus membangga-banggakan kayak wah buatan Indonesia pasti bagus, harus didukung. Enggak, tapi menurutku apresiasi yang paling benar itu adalah dengan nonton filmnya sesuai caranya. Dengan legal, entah itu di bioskop, entah itu streaming berbayar, streaming gratis juga ada kan di YouTube, banyak. Jangan nonton di Telegram lah. Iya. Ngapain di Telegram, Facebook Watch itu apa? Nonton di inilah, nabung dikit kan, nggak beli boba 3 hari bisalah buat nonton film sebulan. Iya kan? Betul. Ya kan? Jadi mohon apresiasi kita biar perfilman Indonesia, karya-karya pop culture yang baik film, musik, game apapun itu berkembang secara luas sampai ke luar negeri. Gitu kan. Amin. Nah. Dan bahkan platform streaming pun banyak yang gratisan sih sebenarnya. Iya. Kayak True ID, WeTV pun nggak semuanya berbayar, banyak yang gratis juga. Jadi ya mungkin teman-teman yang kurang explore aja. Iya. Taunya kayak Netflix tok gitu. Padahal selain Netflix masih banyak pilihan. Ya mungkin itu aja sih, Zat. Aku terima kasih banyak udah menyelokan waktunya yang sebenarnya sibuk banget. Nggak segitunya sih. Semoga obrolan kita ini bisa didengar dan bermanfaat buat teman-teman yang dengerin. Amin. Dan mungkin next time kalau ada bahasan lagi yang menarik, aku pengen ngajak kamu nanti nyelokin lagi ya. Oh boleh banget loh. Atau mungkin kalau mau bikin film lagi next time bisa aja saya. Siap, kayaknya aku butuh banyak peran-peran sepertimu. Sepertiku tuh yang gimana? Yang mati duluan. Aku biasanya tuh kalau nggak adegan mati, adegan preman, penjahat gitu lah aku. Iya ya. Soalnya castingnya begitu. Iya. Ya udah pokoknya kapan-kapan kalau ada kita butuh ngobrol aja udah dapet. Siap. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Nanti kalau misalkan pengen kalian bisa dengerin sampai kelar, itu berarti kalian tertarik dengan obrolannya. Bisa dengerin podcast-podcast sebelumnya juga atau subscribe untuk podcast-podcast selanjutnya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Silahkan komen untuk request bahasan atau narasumber selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.